Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program yang kami buat, yaitu pendaftaran wisuda. Di sini saya Resti Septiani sebagai moderator, dan ada anggota kelompok yang lainnya juga, yaitu Siska menjelaskan tentang database, lalu ada Viva menjelaskan tentang login multi-user, lalu ada Riva menjelaskan tentang form mahasiswa, Rizky menjelaskan status mahasiswa, Resti, saya sendiri menjelaskan Kaprodi, dan Kisti menjelaskan tentang BAA. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja. Ya, silahkan pemateri pertama Siska Nursanti. Saya di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan bagian database di program pendaftaran wisuda. Di sini ada beberapa tabel, di mana tabel ini saling berkesinambungan. Nah, di tabel wisuda ada tabel BH, mahasiswa, kaprodi, dosen, prodi, pengajuan, dan user. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dari database user, ada ID user, username dan password, dan hak akses. Jadi di hak akses ini nantinya untuk programnya itu dia hak aksesnya apa gitu, misalkan seperti mahasiswa, kaprodi, dan BA. Jadi yang 3 pengguna itu bisa masuk ke program pendaftaran wisuda. Di sini juga ada tabel BA, di mana tabel BA-nya itu terdiri dari nik sama nama. Yang ketiganya ada tabel kaprodi. Tabel kaprodi ada kode dosen, nama kaprodi, sama kode prodi. Di mana tabel ini juga nanti akan disambungkan ke tabel pengajuan. Terus juga ada kode dosen. Kode dosen ada kode dosen dan nama dosen. Jadi di tabel dosen ini dia juga berkesinambungan sama tabel kaprodi, di mana yang diambilnya itu kode dosen, dan ada lagi tabel prodi. Tabel prodi isinya kode prodi dan nama prodi. Ini juga sama disambungkan ke kaprodi, di mana yang diambilnya itu kode prodi. Jadi nantinya kode prodi ini sama prodi ini harus sama, dan kode dosen sama dosen yang di kaprodi juga harus sama. Terus ada data tabel mahasiswa, ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, dan kode prodi. Di mana tabel mahasiswa ini nanti akan disambungkan ke tabel pengajuan. Terus data mahasiswa juga disambungkan ke tabel prodi, karena kode prodi ini dia akan mengetahui prodinya apa. Terus yang terakhir ada tabel pengajuan, ada ID pengajuan, NIM, kode prodi, tanggal lulus, IPK, judul, nilai, predikat, dosen pembimbing, nama studinya, bulan, foto terbaru, tanggal pengajuan, status, dan tanggal ACC. Nah, tabel pengajuan ini juga mengambil dari beberapa data dari beberapa tabel. Yang pertama di data mahasiswa, yang diambilnya itu NIM. Jadi di sini itu kan NIM sebagai primary key, kalau di sini sebagai foreign key atau kayak kunci tamu. Terus kode prodi. Nah, dia ngambil dari tabel prodi, ada kode prodi. Nah, terus sebelum kita menjembatani antara database dengan program yang kami buat, kami mendeklarasikan dulu di autoload-nya. Yang pertama, libraries-nya kita deklarasikan database sama session. Fungsinya apa? Yang pertama, fungsi database ini dia akan menampilkan atau memunculkan data-data yang dari database dan mengambil session atau hak akses. Terus kita juga
mendeklarasikan array di helper. Yang pertama ada URL untuk nge-link dari suatu file ke file, atau misalkan dari view ke controller. Terus ada form juga, HTML, file, sama tanggal helper. Terus deklarasi autoload modelnya, array-nya kita isi model isi. Jadi nanti di model, di folder model, nama filenya itu model isi. Terus yang kedua di config. Di config ini dia fungsinya untuk memunculkan tampilan di program pendaftaran mahasiswa. Jadi kita isi yang ini, localhost pendaftaran wisuda, nama ini harus disamakan dengan program yang kami buat. Dan di database juga kita mendeklarasikan nama database-nya. Nah, yang diisi itu yang pertama ini username-nya, kita isikan root, terus nama database-nya tadi namanya wisuda. Jadi biar mengkoneksikan atau menjembatani antara program yang kami buat dengan database. Terus yang terakhir ada routes. Nah, si routes jadi halaman yang pertama dimunculkan, yakni yang pertama dimunculkan adalah halaman login. Jadi kita nanti akan membuat di bagian view, yakni file login.php. Jadi yang dimunculkan itu tampilan login. Mungkin cukup sekian penjelasan database dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk itu terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan bagian login multi-user. Bagian login multi-user bisa digunakan oleh 3 pengguna, yaitu BAA, mahasiswa, dan Kaprodi. Dan setiap masing-masing tampilannya atau view-nya itu akan berbeda-beda. Nah, kita akan mencoba login sebagai mahasiswa. Ini NIM saya dengan passwordnya. Pada bagian ini, pada bagian mahasiswa tampil menu pendaftaran wisuda, status pendaftaran, dan juga menu akun untuk kita logout. Kita logout kembali. Kita akan mencoba login sebagai Kaprodi. Pada bagian tampilan Kaprodi ada menu data pendaftar dan juga akun untuk kita logout. Lalu yang ketiga, kita akan login sebagai BAA. Pada bagian ini tampil juga menu yang sama seperti pada tampilan Kaprodi yang sebelumnya. Yang membedakan pada BA ini hanya bisa melihat data pendaftarnya saja yang sudah di ACC apa belum. Oke, kita logout kembali. Nah, sekarang kita akan pergi ke bagian sintaknya. Pada bagian login.php, this login view, dia akan menuju ke tampilan view login, di mana kami sudah membuat tampilan loginnya. Login PHP. Ini tampilan pada halaman login di browser. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya pada line 23 sampai dengan 52. Ini tampilannya yang akan muncul di halaman browser.
Kita kembali lagi ke login.php di controller. Public function check login. Ketika di bagian username, dia akan mengecek yang kita inputkan itu username dan password. Nanti dia akan mengecek di bagian, lalu dia akan mengecek di bagian model isi, mengecek di database username dan passwordnya. Kita masuk ke model SI. Ini adalah codingan untuk mengecek loginnya itu sebagai siapa atau hak aksesnya itu siapa gitu, untuk siapa. Check this DB query. Di sini ada check this DB query, jadi kita mengambil query dari database, select bintang from user where username dan password. Jadi dia akan menampilkan semua data user dan username dan passwordnya juga. If result 0, berarti dia mengecek jika usernya 0. Di sini kita pakai for each, mengambil data dari data user. Dia mengecek jika hak aksesnya mahasiswa, berarti dia hanya akan masuk sebagai mahasiswa. Namun jika dia BAA, maka dia akan mengecek kembali dan masuk sebagai BAA. Begitu pula sebaliknya. Jadi tidak mungkin mahasiswa masuk ke bagian BAA atau kaprodi ke bagian mahasiswa, tidak mungkin. Namun sebaliknya jika si user itu memasukkan username dan password yang salah, maka akan muncul di tampilan browser yaitu username atau password salah. Kita akan coba. Tampil kata-kata username dan password salah karena kita memasukkan username yang salah. Pada bagian ini, di tampilan yang pertama, ada data user. Hak aksesnya itu mahasiswa, di mana pas datanya itu NIM, yang diambil dari tabel mahasiswa yang ada pada database. Kenapa NIM? Karena mengacu pada hak aksesnya itu sebagai mahasiswa. This session user data NIM. Artinya sessionnya itu sebagai mahasiswa dan mengset atau mengubahnya menjadi mahasiswa. Hidden location itu artinya kita itu mengalokasikannya itu ke bagian controller mahasiswa. Jadi lokasinya itu kita arahkan ke bagian controller mahasiswa, habis itu dieksekusi kembali, ditampilkan di tampilan mahasiswa. Karena kita menggunakan session, jadi selalu mengambil dari yang primary key-nya atau kunci datanya. Kita kembali ke model SI yang bagian kaprodi. Ini dia.
Nah, pada bagian kaprodi juga sama seperti tadi. Pada bagian mahasiswa, perbedaannya hanya pada ketika bagian mahasiswa itu mengambil sesinya itu NIM, sedangkan kaprodi itu mengambil sesinya itu kode dosen yang dijadikan primary key-nya itu kode dosen, dan kita mengarahkan location-nya itu ke location base UN-nya itu ke controller kaprodi. Dia akan menampilkan ketampilan di beranda kaprodi. Kembali lagi ke model SI, pada bagian BAA juga sama seperti sebelumnya, menggunakan session pas datanya NIC. Di session set data, dia mengambil sessionnya itu dari NIC, itu NIC yang ada di database-nya. Header location-nya itu kita arahkan lokasinya ke controller baa.php. Di sini juga kita mengambil sessionnya NIC, di mana kita terus dia mencari array NIC, sesudah itu dipanggil di model SI get data itu artinya kita mengambil data dari database, yaitu di tabel BAA. This load view lalu dia akan menampilkan tampilan view, yakni di folder BAA sama beranda. Ini pada bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang form pendaftaran wisudanya. Nanti saat login sebagai mahasiswa, nanti akan muncul form pendaftaran seperti awalnya akan muncul dashboard ya. Dashboard, terus kalau kita ini pendaftaran wisuda akan muncul pendaftaran wisuda. Lalu nanti akan muncul nama si mahasiswanya di sini. Kenapa? Karena kita setting. Jadi di sidebar-nya itu kita setting seperti ini. Ini ya. Kita setting seperti ini. Jadi PHP job memanggil MHS dan nama. Nah, jadi akan tampil nama si mahasiswanya. Lalu di sini ini ada nama, ada NIM ya. NIM, nama, ini program studi. Kenapa tidak bisa diubah dan langsung muncul? Nah, ini tuh data dari si mahasiswa yang login. Kalau misalkan login dengan NIM ini dan nama ini, maka akan muncul juga data si mahasiswa dengan NIM ini. Nah, kan itu langsung muncul karena kita setting. Di sini kita setting value mahasiswa NIM ya. Jadi Echo ini mencetak mahasiswa dari tabel mahasiswa dan NIM ya. Dan diambil NIM-nya dan di setting disable itu jadi nggak bisa diubah. Nah, ini NIM nama itu sama dipanggil. Kalau misalkan nama itu dari tabel nama, program studi itu dari tabel program studi. Nah, kalau misalkan tanggal lulus berbeda. Kalau tanggal lulus ini kita bisa isi sendiri, jadi isi manual gitu. Bisa diubah juga sama seperti IPK. Nah, ini pakai input type ya. Tapi kita nggak pakai disable, tapi kita pakai required itu jadi harus diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa submit. Lalu ini ada predikat kelulusan. Kalau yang IPK itu pakai input type, ini pakai select option itu jadi
kita itu milih di sini ada 3 pilihannya, jadi kita bikin pilihan manual. Jadi bikin pilihan ada pilihan memuaskan, sangat memuaskan, dan common. Nah, ini untuk judul tesis itu masih pakai input type kayak IPK. Ini kita isi. Ini juga kita isi. Dan untuk dosen pembimbingnya, ini kita pakai select option. Tapi ada perbedaannya dengan select option predikat kelulusan. Bedanya apa? Kalau misalkan si dosen pembimbing itu kita pakai for each, terus si data dosennya kita deklarasikan sebagai DSN, lalu dipanggil di sini echo KD dosen, DSN, KD dosen, dan ditampilkan nama dosen. Si data dosen itu dari mana? Dari sini. Dari data dosen, model isi, get our data, dipanggil variabel database dosen. Nah, jadi si select option itu isinya itu nama-nama dosen yang ada di sini, yang ada di tabel dosen. Nah, kayak gini. Jadi isinya tuh sama nama dosen ini. Nah, kita pilih, lalu ini pilih. Nah, ini choose file. Jadi itu mahasiswa diminta buat upload foto. Nah, nanti fotonya itu akan nama filenya itu akan muncul di sini. Ini input type-nya itu file ya. File. Lalu di mahasiswa, nah ini file, this input, diminta input, terus dimasukin. Nah, nanti yang masuknya itu bukan fotonya tapi namanya. Nah, lalu di sini ada tipe filenya adalah file, terus ukurannya segini. Dan nanti kalau misalkan ukuran si filenya terlalu besar melebihi ukuran ini, nanti akan ada pesan ukuran file terlalu besar. Dan nanti saat kita sudah selesai mengisi semuanya dan tekan tombol daftar, nanti si filenya itu si datanya itu akan masuk ke database pengajuan. Kenapa? Karena di sini kita setting name itu database name itu di session ini mengambil session user data, mengambil data. Kalau KD prodi ini this input post, jadi menginputkan dengan metode post, menginputkan KD prodi. Nah, nanti sini nanti yang tadi insert data, this model, insert pengajuan, tabel pengajuan, nah diambil ngambil si array data ini, kan ini ya kita bikin array data gitu, bikin variabel data dan kita array. Nah, nanti saat ditekan tombol daftar ini akan memanggil model isi. Di model isi itu ada insert pengajuan. Bentar, kita buka dulu model isi, insert pengajuan. Nah, ini kita mendeklarasikan data, dan di model isi ini kita tambahkan variabel data. Nah, ini kita bikin variabel tabel. Nah, nanti ini dipanggil di sini. Nah, nanti ini akan masuk ke tabel pengajuan seperti ini. Ini kita pengajuan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan fitur form. Terima kasih. Saya sekali teman di sini saya akan mempresentasikan
tentang status pendaftaran. Jadi ini sudah ada tampilan pendaftaran status mahasiswa karena sini terdaftar belum disetujui oleh Kaprodi, tapi saya akan menjelaskan tentang dari sintaknya. Di sini ada bagian beranda, terus di sini ada bagian. Jadi bagian ini bakalan ngelink ke view status yang dimana di sini view, lalu jadi di sini tuh karena tadi dia di bagian itu bakal ngelink ke view status dari sini. Jadi bagian ini akan meng-for each data mahasiswa. Jadi dia ngambil data, arahi data mahasiswa berdasarkan data nama. Contoh misalkan tadi nama Topan, nanti di database-nya itu jadi ada data nama mahasiswa. Terus ada bagian lalu di sini ada if. Jadi ini tuh buat codingan tampilin kayak predikat kelulusan. Jadi nanti di database itu yang muncul itu memuaskan atau sangat memuaskan. Tapi jadi kan biasanya yang munculnya itu memuaskan dan tak memuaskan. Tapi ini mah tapi munculnya itu jadi angka. Kenapa jadi angka? Karena arraynya itu pakai angka itu. Terus di sini ada tanggal pengajuan, di mana jadi codingan ini menampilkan tanggal pengajuan. Jadi dia juga sama kayak menampilkan disetujui oleh Kaprodi gitu. Terus kalau di bagian PHP $MAS, jadi codingan ini jika status mahasiswa sama dengan 0, jadi 0 gitu. Karena kan kita baru ngisi prom ya, jadi otomatis tampilannya belum disetujui, jadi munculnya tidak disetujui. Tapi jika array ini udah disetujui, maka array ini berubah jadi 1. Jadi ibaratinnya 0 sama 1, artinya 0 itu belum disetujui, kalau 1 itu udah disetujui, jadi muncul echo sudah disetujui. Lalu ada codingan split di sini. Codingan split ini tuh jadi ya kita tuh harus mengisi di autoload kayak di bagian helper, autoload kayak di bagian helper, terus ada file juga. Nah ini jadi diisi dengan file sama tanggal helper. Jadi untuk apa? Karena untuk munculin jam sama tanggalnya. Lalu ada public function submit daftar. Jadi alur di sini tuh pas masukin data terus kita klik daftar. Jadi codingan ini berfungsi sama kayak codingan model gitu. Jadi submit data ini disimpan dari form terus diarahin ke mahasiswa. Jadi dia mengeksekusi dulu codingan yang ada di controllers. Terus ada juga
bagian terus ada file this in $file this input dan post. Jadi ini tuh kayak dia akan menginput data yang di database-nya itu kan di bagian from-nya yang namanya file itu untuk masukin foto gitu, foto. Nah ini jadi tipenya file name nya file, jadi name file ini dikirimkan ke controller buat dibaca. Jadi fungsinya itu untuk masukin foto yang buat di awal yang isi from gitu. Terus balik lagi ke bagian mahasiswa. Di sini ada $tanggal, di mana tanggal ini tuh yaitu tanggal ganti pemasukan fotonya. Kayak jadi ada tanggalnya gitu kalau mau masukin foto atau mau ganti foto. Terus di sini ada target dir, yaitu di mana fungsinya itu dia bikin variabel buat nyimpan foto yang udah kan si fotonya itu udah simpan. Nah terus nyimpannya itu di mana, jadi terus dari simpan itu di folder, dari folder aset terus ke folder foto wisudawan. Jadi ketika submit data ntar si fotonya bakal masuk ke folder aset kayak ini. Terus foto wisudawan. Nah terus kalau mau lihat fotonya ini gitu. Kalau jadi kayak ngecek gitu si foto ini udah tersimpan atau enggak gitu. Kayak yang pertama ngecek database ya, kalau nyari tersimpan atau enggaknya pertama itu tinggal ngecek database, yang kedua ngecek di bagian ngoding gitu. Kalau ini ngeceknya di bagian ngoding gitu. Terus ada juga target file di mana di sini juga ada target file. Jadi dia itu ngecek foto masuk atau enggak berdasarkan file dan name. Jadi kan ada di sini ada $file nih, $underscore file. Jadi variabel yang itu biasanya buat codingan masukin foto gitu. Terus ada juga di sini tipe file sampai next. Jadi tipe file ini jadi akan membaca nama file nya apa gitu, tipenya apa gitu. Kalau tipe itu kayak seperti PNG, JPG dan lain-lain. Terus kalau di nama file kayak filenya apa aja gitu, bebas. Terus ada ukuran file yaitu untuk membaca ukuran size kayak tadi kan ukurannya 912 KB. Nah terus terakhir next file size. Jadi itu untuk memaksimalkan, kenapa di sini disimpan ada angka, karena untuk memaksimalkan si fotonya itu kayak kalau dijabarin kayak 1 MB gitu. Kalau lebih 1 MB itu gak bakalan masuk. Terus sini nah di sini juga buat ada if iset. Jadi maaf kepotong, lanjut.
di sini ada dollar file sama dengan target date underscore target dan underscore file kan. Jadi di sini kita buat variabel buat masukin ke database-nya. Jadi dollar file ini itu buat kayak ngambil datanya yang foto itu. Terus ada juga data dollar data dengan array. Jadi membuat variabel dollar data untuk masukin array kayak ada di from dan nim dan keprodi dan lain-lain gitu yang ada di from tadi. Kayak ada nim, kode prodi, tanggal lulus dan lain-lain gitu. Terus di sini juga ada nim, session, user data nim. Jadi kenapa di web ini pakai session? Karena untuk karena kan session ini teh untuk hak akses. Maka kalau dengan ini tuh mahasiswa jadi session gitu. Jadi selalu dibawa kemana-mana gitu. Karena hak akses mahasiswanya diambil datanya itu data. Jadi ada data yang buat ngambil sessionnya gitu. Terus ada kode prodi ini input data post. Dia ngambil name dari from, dia akan menginput ke database, di mana database-nya itu kolomnya sama dengan kode prodi gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi yang kita mah buat itu dalam tabel dari nim sampai bawah gitu. Jadi contoh kayak nim nama program nim nama program studi dan tempat tanggal lahir. Kenapa dia langsung muncul? Karena kita tuh udah panggil pakai $MAS gitu. Jadi fungsinya untuk panggil tabel yang kita isi terus kita satuin sama tabel pengajuan, jadi balance gitu. Terus ada nilai. Jadi nilai ini menginput nilai data ke database. Terus di sini kenapa ada foto terbaru? Kenapa beda dengan yang lain? Karena dollar file ini jadi kita ambil dari deklarasi dollar file. Terus pada tanggal ACC, kenapa tanggal ACC? Karena kita coba pakai tanggal pengajuan jadi error, jadi kita pakainya tanggal ACC. Terus ada status, karena kenapa di sini masih 0? Karena belum di ACC. Kalau sudah di ACC pasti entah berubah jadi 1. Terus di sini ada insert data, model isi sampai insert pengajuan. Jadi kita bikin variabel dollar insert data. Kalau untuk di codingan bagian ini tuh kita kirimkan ke model isi untuk ngecek sesuai apa enggak gitu. Kalau untuk header location DSL mahasiswa tampilannya kayak ke status tadi gitu. Kayak gini. Jadi kita tuh udah buat variabel namanya itu insert data, di mana dia akan mengirimkan data model isi tabel pengajuan yang namanya itu insert data. Kalau kita deklarasikan ada tabel sama data. Terus di sini dia bakal buat kayak codingan itu untuk masukin data ke database sesuai dengan variabel database. Sebelum masukin kita juga lihat dulu dari season pembuat database kalau biasanya model itu berhubungan dengan database.
terus ada public function get data pengajuan. Jadi di sini ada di mana ini kayak ngecek ininya. Terus ada return this DB query. Jadi query itu mengecek, jadi dimana akan menampilkan seluruh data dari tabel pengajuan, dimana data itu akan dicek juga dari tabel mahasiswa, yang dimana pengajuan itu ada kolom min, dan di mahasiswa juga ada kolom min. Itu yang pertama. Yang keduanya dia bakalan ngejoin untuk ngecek kode prodi sama apa enggak. Kan ini udah dicek min dan kode prodinya, dimana pengajuan minnya sama yang kita deklarasiin. Mungkin dari pertanyaannya segitu. Sebenarnya mohon maaf ada kata-kata ucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari Kaprodi. Pertama, kita login dulu ke Kaprodinya ya. Terus kita masukin passwordnya. Kita masuk, sign in. Nah, ini adalah tampilan dari Kaprodi. Terus di sini ada data pendaftar. Nah, di dalamnya ada status pendaftaran, dimana status pendaftaran ini menampung data yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Nah, jadi tugasnya Kaprodi ini adalah untuk menyetujui pendaftaran wisuda mahasiswa. Terus di sini kita bakalan coba klik setuju ya. Kita coba klik setuju. Nah ini langsung ada button ACC ya, karena ini udah disetujui. Terus untuk lebih ngebuktiin kalau ini udah disetujui, kita bakalan login ke akun mahasiswa yang terkait ya. Nah, kita coba login. Nah, di mahasiswa kita ada status pendaftaran, dan di sini akan ada bacaan sudah disetujui oleh Kaprodi, karena tadi udah di ACC ya sama kita. Terus kita logout lagi ya, masuk lagi ke Kaprodi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sintaknya ya, Nah, ini pertama kita ke pengajuan.php ya. Ini ada di view di Kaprodi pengajuan.php. Oke. Terus kita cari sintaknya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah sintak dari tampilan si tabel ini, tabel ini. Nah, itu tampilan dari tabel ini, sintaknya ini. Jadi kita mau bahas satu-satu ya. Nah, di sini bagian ini kita menampilkan nomor, NIM, nama mahasiswa, status, sama ACC-nya ya. Nih, lihat.
nomor, NIM, nama mahasiswa, status, sama ACC-nya. Terus di sini juga kita for each data pengajuan. Jadi ini perulangan arraynya gitu, dicek satu persatu. Yang pertama kita ngecek yang nomor ini, terus NIM, nah ini tuh dolar pengajuan, terus yang diceknya NIM gitu. Nah terus di sini nih ada PHP atau kondisi jika kolom status ini sama dengan 0, maka statusnya itu belum di ACC. Kalau misalnya ini sama dengan 0. Tapi kalau misalnya ininya sudah di ACC, si angka ini bukan 0 lagi tapi berubah menjadi 1, terus warnanya juga bakalan hijau, kan asalnya merah kalau belum di ACC. Nah terus ini nih sintak ini juga yang bakal munculin tulisan disetujui kayak tadi di mahasiswa kalau si data itu udah disetujui oleh Kaprodi. Nah ini sekarang kita ke controller ya, ke kaprodi.php. Ya, sekarang kita udah masuk ke sekarang kita mau ke controller ya, kaprodi.php. Di sini juga kita udah masuk ke kaprodi.php-nya. Terus di sini ada public function pengajuan. Nah, di sini juga ada variabel KD dosen. Nah, kenapa KD dosen? Karena kalau di Kaprodi itu kan sessionnya itu KD dosen ya, KD dosen. Terus kita juga bikin dolar Kaprodi, data Kaprodi. Terus ini dicek di model isi. Terus nanti ambil data Kaprodi. Nah, di sini aku isinya KA. Kenapa? Karena disesuaikan sama data yang udah diisi. Tapi kalau misalnya datanya mau diganti SI atau RPL itu bisa. Yang penting harus sesuai, karena kalau misalnya nggak sesuai itu nggak akan muncul di tabel Kaprodinya. Tapi kalau di BAA-nya itu muncul. Nah, terus di sini juga ada kondisi Kaprodi nih, ini for each. Nah ini tuh jadi dia membaca data Kaprodi, terus nge-array sama ada dolar prodi ini nih, sama ada dolar prodi ini tuh bakalan dicek di ini, di KD prodi. Nah itu yang pertama. Terus sekarang kita ke dolar Kaprodi yang kedua. Ini mirip-mirip sama yang pertama, cuman di sini data pengajuan. Nah ini tuh bakalan dicek di model isi, nanti ngambil data pengajuan prodi. Nah terus di sini ada kode prodi. Ini dari mana sih datanya? Ini data ini tuh ngambil datanya dari sini, dari sini. Nah kode prodi ini dia ngambil variabel prodi datanya, dimana variabel prodi ini isinya KD prodi yang ini. Nah terus di sini dia bakal nampilin pengajuan yang tadi di tabel. Nah ini sintaknya. Nah sekarang kita ke model isi.php. Ini kita udah ada di model isi.php. Terus di sini ada public function get data Kaprodi $ID prodi. Jadi ID prodi ini kayak
kita tuh mau mendeklarasikan KD dosen. Jadi di sini kita bikin kita membuat join lagi karena kan kita mau mengeksekusi 2 tabel. Nah, di sini ada return this DB query. Jadi di sini kita memasukkan query, terus di sini ada select from pengajuan. Nah, pokoknya sintak ini bertujuan untuk menampilkan semua data dari pengajuan yang akan dijoin ke tabel mahasiswa. Terus di sini juga ngecek kalau di pengajuan itu ada kolom NIM, terus di MHS juga ada kolom NIM. Nah, pengajuan ini juga ada kode prodi, ID prodi. Nah, terus kita ke kaprodi nih. Ini nih udah ditandain ya. Nih, public function ACC pengajuan. Nah, ini tuh bagian nge-ACC-nya itu loh yang buat nyetujuinnya. Di sini kita ada buat variabel data ya. Ini data ini bakalan nge-array satu persatu. Di sini ada status sama ada tanggal ACC-nya. Nah, terus kita juga ada buat $where ya di sini, atau variabel pencarian. Arraynya di sini ada check-in ID pengajuan. Nah, terus kita bakalan tampilin model isi. Terus buat namanya update data pengajuan. Ini dicek di data pengajuan berdasarkan variabel data dan variabel where gitu. Nah, sekian penjelasan tentang kaprodi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indorela Kisti akan menjelaskan tentang fitur yang BAA. Yang pertama, kita login dulu sebagai BAA. Tampilan di BAA itu ada data pendaftar yang isinya itu data-data mahasiswa yang sudah di-ACC oleh Kaprodi atau belum. Untuk codingannya itu ada di view BAA dan daftar PHP. Untuk codingan tabel itu ada mulai dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu nampilin tabel bagian atas. Dari sini itu nge-for each data BAA sama nge-arrayin data pengajuan. Yang ini artinya if status artinya kalau belum di ACC muncul angka 0, kalau misalnya udah di ACC muncul angka 1. Untuk split tanggal diambil dari tanggal helper. Pertama kita bikin dulu file di helper yaitu tanggal helper. Nah, ini codingannya. Fungsinya untuk nampilin tanggal status ACC. Terus harus dideklarasiin dulu di config bagian controller.
Kalau misalnya nggak dideklarasiin, nggak akan kepanggil. Lanjut di codingan yang ini. Yang ini ada PHP else. Maksudnya jika statusnya 0, itu artinya belum di ACC. Jika misalnya statusnya udah di ACC, maka buttonnya berubah warna hijau dan tulisan ACC-nya berubah. Untuk tanggal ini diambil dari yang helper tadi, yang split tanggal ini. Buat di controllers BA-nya, itu ada public function list daftar yang diambil dari view BA beranda. Ini yang nick itu di session karena nick itu langsung ada di tampilan berandanya. Yang di line ini, ketika diklik data pendaftar langsung link folder controller, ada namanya list daftar. Untuk di modelsnya ada public function get data pengajuan BAA. Ini bikin query, terus di select bintang from pengajuan, di join dari mahasiswa, terus dicek si pengajuan NIM-nya sama dengan mahasiswa NIM. Untuk ngecek yang ini, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari program kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.